Pace bene, masih di mea culpa. Saya menemukan satu berita tentang seorang suster yang meninggal dunia. Request cut in pace. Menjadi menarik bahwa suster ini memiliki jasa besar semasa hidupnya di dunia pendidikan dan kemanusiaan, dan dia melakukan banyak karya di mana dia berada. Nama suster ini adalah Suster Eustakia Monica Nata, SSPS. Biasa dipanggil Suster Esto. Dia berasal dari kongregasi SSPS, Serve Spiritus Sanctus, Abdi Roh Kudus, Serve untuk feminim, Spiritus Sanctus, Abdi dari Roh Kudus. Ini sejauh saya tahu saudari dari SVD, Societas Verbi Divini. Para sahabat, kalau tahu lebih banyak tentang SSPS ini sendiri dan tentang Suster Eustakia Monica Nata, bisa bagikan informasi di kolom komentar. Nah, menarik untuk saya bahwa Suster Eustakia ini, di beberapa foto juga saya menemukan bahwa dia berbicara dengan polisi, ikut dengan demonstran yang berbicara tentang hak asasi manusia, tentang pendidikan. Ia berasal dari Nggela, Lio, Kabupaten Ende. Dan selama hidupnya, suster yang berasal dari Nggela ini memang menduduki posisi penting di biaranya. Pada tahun 2000-an, ia tinggal di biara susteran SSPS Santo Gabriel, Kewapante, Sika, di Sika. Selama di Kewapante, dia pernah menjadi ketua Yayasan SMP Katolik Regna Rosari Kewapante. Di hari tuanya, ia sangat aktif dalam urusan kemanusiaan. Ia misalnya aktif dalam tim relawan untuk kemanusiaan Flores, yang sekarang diubah namanya menjadi TRUK, tim relawan untuk kemanusiaan Maumere. Dulunya TRUK F, sekarang menjadi TRUK Maumere. Tanggal 3 November 2021, ia masih ikut berunjuk rasa di gedung DPRD Sika dalam rangka mempertanyakan proses penyelesaian kasus 17 anak yang dirazia Polda NTT. Waktu itu Suster Eustakia, Suster Esto, bersama Pater Hubert Thomas Hasuli SVD, bersama dengan Pastor Fande SVD, pastor yang lain, sebagai perwakilan dari aktivis HAM, berunjuk rasa hari itu bertemu dan berdialog dengan Ketua DPRD Donatus David. Oke, para sahabat, mengapa suster ini begitu dalam masuk membela kemanusiaan dan membela pendidikan? Saya menemukan satu tulisan dari dokumen Konsili Vatikan II yang berbicara tentang pendidikan Kristen, Gravissimum Educationis. Dan dari nomor 7 saya menemukan tulisan ini. Pendidikan moral dan keagamaan di sekolah. Oke, di sebelumnya dikatakan bahwa gereja harus memberi perhatian pada pendidikan umat Allah. Begitulah. Dalam pengembangan pengetahuannya. Oke, umat Katolik sendiri. Tetapi juga untuk semua orang. Memberikan enlightenment, pencerahan lewat pendidikan. Dan syukurlah gereja lewat para serdadu-serdadunya, para suster, para frater, pastor, memberikan pelayanan di bidang pendidikan. Dan itu adalah salah satu cara membagikan siapa Kristus itu kepada lebih banyak orang. Gereja menyadari sangat berat kewajiban untuk dengan tekun mengusahakan pendidikan moral dan keagamaan semua putra-putrinya. Jadi pendidikan itu bukan hanya pendidikan kognitif semata. Anak ini pintar dan selesai. Karena ternyata banyak juga orang pintar yang gagal. Gagal untuk hidup bahagia. Gagal untuk berdaya guna di tengah masyarakat. Padahal secara intelektual unggul. Gitu ya. Karena ternyata ada pendidikan lain di luar intelektualitas itu. Termasuk pendidikan moral yang dikatakan di sini. Dan keagamaan. Supaya tidak menjadi kadrun. But at the same time, di waktu yang sama, punya loyalitas dalam agama, tapi tidak menjadi seseorang seperti dalam katak dalam tempurung, begitu. Melihat realitas, tetapi tetap punya idealisme tentang Kristus dan karya keselamatannya.
oleh konsili, para orang tua secara umum, dan secara khusus lembaga-lembaga hidup bakti diingatkan akan kewajiban mereka yang berat untuk menyelenggarakan atau menuntut apa saja yang diperlukan supaya anak-anak mendapat kemudahan-kemudahan dalam pendidikan. Dan apa yang diperjuangkan oleh Suster Eustakia Monika Nata ini, saya pikir adalah tentang membawa pendidikan itu atau mengajak orang supaya mengalami pendidikan, educatio, educere, memimpin seseorang keluar dari kesempitan berpikirnya, kesempitan pengalaman, supaya berdaya kritis dan lebih memanusiakan dirinya. Karena orang banyak juga tidak menyadari kemanusiaannya karena keterbatasan pengetahuan. Kehadiran gereja di dunia persekolahan secara khas nampak melalui sekolah Katolik. Oke, itu jelas bahwa Suster Eustakia Monika Nata juga hadir berkarya lewat sekolah. Seperti dikatakan bahwa dia juga sempat menjadi kepala sekolah di satu SMP. Dan itu menjadi katakanlah batu loncatannya untuk menjangkau lebih lagi realitas hidup banyak orang, termasuk penegakan keadilan, pembelaan hak asasi, yang akhirnya membawa dia pada perjuangan kemanusiaan yang lebih serius. Sekolah Katolik dapat memberi sumbangan begitu besar kepada umat Allah untuk menunaikan misinya dan menunjang dialog antara gereja dan masyarakat yang menguntungkan kedua pihak. Maka juga bagi situasi kita sekarang ini tetap penting sekali itu. Oke, saya pikir apa yang dilakukan Suster Eustakia, saya belum begitu tahu banyak. Tapi dari berita yang saya baca itu, tampak bahwa Suster Eustakia berbuat. Begitu ya. Tidak bersembunyi di balik tembok biaranya. Karena memang saya pikir SSPS ada yang kontemplatif penuh, tetapi ini menjadi suster yang aktif dalam karya karitatif, karya cinta kasihnya di tengah masyarakat. Dan dia menghidupi spiritualitas karitatif itu dengan terjun langsung, melakukan sesuatu, membuat advokasi, menyuarakan keadilan di tengah masyarakat. Saya pikir ini satu gebrakan begitu ya. Tidak semua orang berani dan tidak semua orang punya kapasitas, karisma untuk melakukan itu. Sebuah teladan hidup saya pikir. Dan ini adalah warisan yang bisa seorang suster, seorang selibat tinggalkan di dunia ini. Bukan harta, bukan keturunan, tetapi nama baik. Bukan terutama demi nama itu, tetapi karena perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan semasa hidupnya, karena terdorong oleh cinta Kristus. Saya pikir ini inspiratif juga untuk berbuat sesuatu. Semoga sanggup kita yang masih hidup ini, yang masih punya kesempatan ini untuk melakukan advokasi, pencerahan sejauh kita bisa di tempat di mana kita berada. Suster Eustakia mengambil bidang pendidikan dan hak asasi manusia, dan kita moga-moga saja menemukan cara yang tepat berbagi pengetahuan, membuat pewartaan dimanapun berada. Semoga. Pace e bene dan requiescat in pace, Suster Eustakia Monika Nata SSPS.